Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jusiko Sekarsari dengan NIM 0513794228. Di sini saya akan menuntaskan tugas 1 di sesi 3 saya dengan mata kuliah Pancasila. Dengan temanya, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan fokus ke Pancasila lahir melalui proses panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Di sini saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang, sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, yaitu awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, proses ini tidak terjadi hanya dalam satu malam, tetapi melalui beberapa peristiwa penting yang melibatkan para tokoh bangsa Indonesia. Berikut akan saya jelaskan. Pertama, ada BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Peristiwa yang pertama adalah dibentuknya BPUPK oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, ada beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno yang menyampaikan pandangannya tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, isi puncak dari sidang tersebut adalah pada tanggal 1 Juni 1945 saat Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Pidato ini kemudian dikenal sebagai lahirnya gagasan awal Pancasila. Yang kedua ada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Peristiwa kedua terjadi setelah sidang pertama BPUPK. Dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara lebih konkret. Berikut foto-foto Panitia 9. Nah, panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai golongan, baik nasionalis maupun agamis. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya terdapat rumusan Pancasila yang pertama kali ditulis secara lengkap dalam bentuk dokumen resmi. Selanjutnya ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ketiga ini adalah saat terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari BPUPK. Nah, peristiwa tersebut terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu. PPKI ini mempunyai tugas mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi itu proses lahirnya Pancasila yang melibatkan perjalanan panjang yang dimulai dari sidang BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, hingga PPKI. Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar negara kita lahir dari semangat persatuan, toleransi, dan juga musyawarah. Sekian video saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sejarah bangsa Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.